Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video terbaru kita. Kali ini kita akan membahas konflik yang tengah memanas antara Malaysia dan Indonesia dengan judul Malaysia panik kena masalah akibat gara-gara remehkan kemarahan TNI. Nelayan ikan ditangkap. Kita akan mengupas tuntas isu yang menghebohkan ini. Belakangan ini penangkapan nelayan ikan Indonesia oleh pihak Malaysia telah memicu kemarahan besar dari Tentara Nasional Indonesia. Tindakan ini dianggap meremehkan kedaulatan Indonesia dan menambah ketegangan antara kedua negara. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana konflik ini bermula, apa reaksi TNI serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai istilah situasi ini dan lihat bagaimana berbagai pihak terlibat bereaksi terhadap masalah yang ada. Pastikan untuk menonton hingga akhir dan jangan lupa tinggalkan komentar serta pendapat kalian di bawah ini. Mari kita simak video berikut ini. Malaysia tak henti-hentinya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Negeri jiran kerap kali melakukan aksi usilnya di daerah kekuasaan perairan seperti ini. Buktinya berbagai kapal berbendera Malaysia dengan sengaja melanggar batas perairan. Sebut saja kapal AM Malaysia yang sering menyerobot ke laut Long Ambalang. Untuk hadiah teduh, jangan lupa ini. Nama dan indah dengan kopi subuhkan. Hai tubuh kesukaan. Kira on seven. Mereka bahkan berani bertindak semena-mena kepada aparat penegak hukum Indonesia. Pasalnya, 3 petugas kelautan dan perikanan Indonesia justru diringkus kepolisian Malaysia. Tindakan semena-mena ini juga dilakukan oleh warga tanah Melayu sendiri. Terbukti kapal nelayan Malaysia terang-terangan masuk ke perairan Indonesia di Selat Malaka pada 2019 silam. Bahkan warga Malaysia nggak pernah mempedulikan dengan kedaulatan laut Indonesia. Sebab pada November lalu, kapal Malaysia secara bebas berkeliaran di perairan Batam. Kapal ini dicurigai ingin mengeruk kekayaan alam dari Indonesia. Kabarnya kapal ini dibekali dengan teknologi yang bisa menyisap pasir laut. Gak heran warga Indonesia geram dengan tindakan semena-mena negeri jiran. Mereka mendesak Malaysia menghormati kedaulatan perairan Nusantara dan menghentikan aksi usilnya. Tambah lagi, keusilan negeri jiran ini juga membuat TNI resah. Pasalnya mereka mengancam melakukan penindakan tegas jika kapal-kapal negeri jiran terus usil masuk ke perairan Indonesia. Penindakan tegas menangkap kapal bendera Malaysia. Tindakan tegas TNI kepada kapal Malaysia yang usil bukan omong kosong belaka. Pihak militer tanah air nggak mau kedaulatan bangsa terus diremehkan oleh negara tetangga. Buktinya TNI Angkatan Laut menindak tegas kapal nelayan Malaysia yang nekat menembus perairan Indonesia. Tindakan nyata TNI ini nggak heran membuat negeri jiran melari terbirit-birit. Kapal ini bahkan sempat melakukan penangkapan ikan secara ilegal sebelum diringkus pihak keamanan. Bukannya menyerahkan diri, kapal berbendera Malaysia ini berupaya kabur dari TNI. TNI AL harus bekerja ekstra keras meringkus dengan memberi tembakan peringatan ke udara. Namun segala upaya negeri jiran menolak tensi itu justru menjadi sia-sia. Tentara Indonesia berhasil menghentikan kapal ikan tersebut dan menggeledah seisi kapal. Bahkan kapal ikan berbendera Malaysia itu terancam ditenggelamkan. Alasannya karena Prabowo geram dengan penyelundup dari negara tetangga. Belum lagi Indonesia pernah menenggelamkan kapal asing ilegal saat masih dipegang Susi Pujiastuti. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan ini tercatat telah meledakkan lebih dari 40 kapal nelayan. TNI gagalkan penyelundupan miras ilegal. 3 ton TNI nggak cuma ditunjukkan dengan menyerbu kapal nelayan ilegal. Prajurit kebanggaan Indonesia juga gencar memberantas penyelundupan miras ilegal. Contohnya baru-baru ini, di mana TNI melakukan operasi di wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Hulu. Sebanyak 72 minuman beralkohol dari Malaysia berhasil diamankan. Sontak negeri jiran langsung mendapatkan peringatan keras dari Komandan Satuan Tugas TNI. Kami terus meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan di sepanjang wilayah perbatasan. Upaya penyelundupan ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Tegaslah
Geni Imam Suberti. Sisi lain, Malaysia termasuk pemasok miras ilegal terbesar di Indonesia. Bahkan pelanggaran ini sudah berlangsung lama sejak era kepemimpinan SBY, Jokowi, hingga Prabowo. Namun Malaysia nampaknya masih belum kapok untuk menyelundupkan barang ilegal tersebut. Padahal negeri jiran sudah berulang kali tertangkap basah oleh pasukan TNI. Sebut saja salah satu kasus penyelundupan yang terjadi pada tahun 2013 silam. Saat itu Malaysia menyelundupkan lebih dari 2.000 botol miras di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sontak barang haram itu langsung disita dan dimusnahkan oleh Satgas TNI yang bertugas. Kasus ini jadi salah satu pelanggaran terbesar yang dilakukan negeri jiran dalam beberapa tahun terakhir. Ayo dukung produk asli Indonesia dengan membeli sepatu sneakers dari Kaki yang berkolaborasi dengan Thailand dan One Piece. Cek linknya di bawah ini. Memperkuat kedaulatan di daerah PLBN. Indonesia nggak mau tinggal diam melihat pelanggaran dari negara tetangga. Pemerintah tanah air langsung bergerak cepat untuk menanggulangi masuknya barang ilegal. Salah satunya dilakukan dengan memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan. Gak heran kawasan tersebut memang menjadi titik utama yang kerap dimanfaatkan oknum sindikat gelap. Alhasil pemerintah pun memperkuat fasilitas batas negara di beberapa daerah di Kalimantan. Sebut saja PLBN Anabadau dan Entikong yang terletak di Kalimantan Barat. Tujuan didirikannya pos penjagaan ini untuk menangkal masuknya barang selundupan. Namun pemerintah membangunnya dengan megah agar bisa menjadi penggerak ekonomi. Bahkan otoritas Malaysia kabarnya sampai iri melihat kemewahan PLBN Indonesia. Itu Malaysia, sekarang pengusahanya protes, minta dibangun juga PLBN-nya Malaysia. Itu kata Bu Menlu, mereka minta dibangun seperti di Indonesia. Ungkap Basuki Hadimulyono selaku mantan Menteri PUPR. Kecemburuan dari pemerintah negeri jiran merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Indonesia mempunyai segudang PLBN dengan kualitas mumpuni. Sejak tahun 2015 hingga 2024, Bumi Nusantara tercatat telah meresmikan 15 PLBN baru. Lebih dahsyatnya lagi, semua pos penjagaan itu dibangun dengan biaya mencapai ratusan miliar rupiah. Memberdayakan masyarakat perbatasan. Pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Pasalnya pemangku jabatan juga memberikan perhatian penuh pada masyarakat di kawasan tersebut. Salah satunya dilakukan dengan membangun 1 juta hektar lahan di Dusun Aswansa. Bahkan tanah tersebut sudah dihijaukan dengan bibit jagung melalui kegiatan penanaman bersama. Bantuan ini sekaligus untuk mendukung program Prabowo Subianto. Sebab lahan ini diproyeksikan guna mewujudkan ketahanan pangan dan memberantas kemiskinan. Sontak bantuan fasilitas ini langsung diapresiasi tinggi oleh Kepala PLBN Arus, yakni Victorius Dunan. Saya juga mengacungi jempol untuk pihak-pihak terkait karena sudah memfasilitasi dan apa yang masyarakat inginkan dari program penanganan kasus ini. Tidak cuma itu, masyarakat perbatasan juga akan mendapatkan fasilitas tambahan dari pemerintah. Pasalnya otoritas tanah air ingin membangun jaringan listrik di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro. Kabarnya fasilitas tersebut bakal terus digenjot untuk meratakan penyaluran energi di tahun 2026 mendatang. Selain itu, pemerintah juga gencar mempercepat pembangunan infrastruktur lain di wilayah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pengelolaan energi terbarukan. Kami optimistis, dengan sinergi yang baik, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa di daerah-daerah terluar. Ungkap Bakri Sidik selaku petinggi BNPB. Sepatu Aerostreet yang kini berkolaborasi dengan Harry Potter. Tidak cuma itu, masyarakat perbatasan juga akan mendapatkan fasilitas tambahan dari pemerintah. Pasalnya otoritas tanah air ingin membangun jaringan listrik di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro. Kabarnya fasilitas tersebut bakal terus digenjot untuk meratakan penyaluran energi di tahun 2026 mendatang. Selain itu, pemerintah juga gencar mempercepat pembangunan infrastruktur lain di wilayah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pengelolaan energi terbarukan. Kami optimistis, dengan sinergi yang baik, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa di daerah-daerah terluar.
petinggi BNPB. Sepatu Aerostreet yang kini berkolaborasi dengan Harry Potter, Sekus 2. Ungkap Bakri Siddiq selaku petinggi sepatu Aerostreet yang kini berkolaborasi dengan Harry Potter, Sekus. Selamat datang di video reaksi terbaru kita. Kali ini kita akan membahas isu yang tengah hangat di Asia Tenggara, yaitu konflik antara Malaysia dan Indonesia terkait penangkapan nelayan ikan oleh pihak Malaysia. Judul video ini adalah Malaysia panik kena masalah akibat gara-gara meremehkan kemarahan TNI, nelayan ikan ditangkap. Mari kita telah lebih dalam situasinya. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana aksi penangkapan nelayan ikan oleh Malaysia menimbulkan kemarahan dari pihak Tentara Nasional Indonesia. Aksi ini memicu ketegangan yang cukup serius di antara kedua negara. Pertama, kita perlu memahami latar belakang konflik ini. Walaupun perairan antara Malaysia dan Indonesia kerap menjadi sumber perselisihan karena banyaknya nelayan dari kedua negara yang mencari ikan di wilayah yang dianggap sebagai wilayah perbatasan. Penangkapan nelayan ikan oleh pihak Malaysia ini dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan memicu reaksi keras dari TNI. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana TNI merespon aksi tersebut dengan tegas. Mereka menganggap tindakan Malaysia sebagai bentuk penghinaan dan meremehkan kedaulatan Indonesia. Hal ini mengakibatkan Malaysia harus menghadapi konsekuensi dan tindakan mereka dan membuat mereka panik mencari solusi. Selain itu, kita juga akan mendiskusikan dampak dari konflik ini terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Bagaimana upaya diplomatik dari kedua belah pihak untuk meredahkan ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi nelayan yang terlibat. Apakah konflik ini akan berdampak jangka panjang atau dapat segera diselesaikan dengan baik? Mari kita saksikan video ini bersama dan lihat bagaimana situasi ini berkembang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kita telah membahas bagaimana penangkapan nelayan ikan oleh Malaysia memicu kemarahan besar dari pihak Tentara Nasional Indonesia dan dampaknya terhadap hubungan diplomatik antara kedua negara. Sebagai penutup, mari kita ingat pentingnya menjaga hubungan baik antara negara tetangga. Konflik seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara diplomasi dan dialog yang damai. Harapan kita semua adalah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan nelayan dari kedua negara bisa mencari ikan dengan aman tanpa adanya ketegangan. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan pendapat Anda tentang situasi ini di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai konten ini, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami.